Pernahkah kau mencintai seseorang yang seharusnya tak boleh kau cintai? Seseorang yang tumbuh bersamamu, satu atap, satu meja makan, tapi tak pernah benar-benar jadi saudaramu. Ini adalah kisah cinta yang dilarang. Kisah tentang Lara dan Ray. Semua orang menentang mereka, tapi cinta mereka tak bisa dibunuh oleh aturan keluarga. Kisah ini bukan hanya soal cinta, tapi tentang pilihan dan keberanian melawan dunia. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Lara masih terjaga. Ia duduk di lantai kamarnya, memandangi ponsel yang diam di genggamannya. Jantungnya berdetak lebih keras ketika ia mendengar suara langkah kaki di lorong rumah. Tok, tok, tok. Perlahan, pintu kamar diketuk 3 kali, tanpa suara, tanpa aba-aba. Tapi Lara tahu siapa yang datang. Ini aku, bisik suara dari balik pintu. Lara membuka pintu perlahan. Ray berdiri di sana. Mengenakan hoodie abu-abu, mata sayunya menatap Lara dengan gelisah. Papa baru pulang, ujar Lara pelan. Kalau dia tahu kamu masih di sini? Aku cuma mau lihat kamu sebentar, kata Ray. Sebentar aja. Mereka duduk berdampingan di lantai. Hanya diterangi lampu meja kecil. Udara malam menusuk, tapi tubuh mereka terlalu panas oleh kegugupan. Kadang aku pikir, mungkin kita gila, bisik Lara. Kalau ini gila, aku gak mau waras, balas Ray. Lara tertawa kecil, tapi matanya memerah. Cinta mereka tak pernah diumumkan, tak pernah diberi nama, tapi juga tak bisa disangkal. Tiba-tiba, suara pintu depan dibanting keras. Mereka berdua teronjak. Papa, bisik Lara panik. Kamu harus pergi sekarang. Ray berdiri, tapi sebelum melangkah, ia menggenggam tangan Lara erat. Aku janji suatu hari nanti, kita gak perlu sembunyi lagi, katanya. Lara mengangguk. Air mata menetes di pipinya. Ray melangkah keluar jendela kamar seperti pencuri. Lara menatap bayangan punggungnya menghilang di kegelapan. Tapi malam itu, dia tak tahu. Langkah kaki di lorong barusan. Bukan hanya suara Ray. Sarapan pagi itu terasa dingin. Tak ada percakapan. Hanya bunyi sendok dan garpu yang membentur piring. Lara duduk di sebelah ibunya. Sedang Ray menunduk sesekali mencuri pandang ke arah Lara dari seberang meja. Ayah mereka duduk di ujung meja, membaca koran. Tapi sorot matanya tajam seperti pisau. Malam tadi kamu pulang jam berapa, Ray? Tanya sang ayah tanpa menoleh. Sekitar 11, Pak, jawab Ray cepat, tidak berani mendongak. Lara menahan napas. Ia tahu itu bohong. Ray baru keluar dari kamarnya jam 2 lewat. Jangan bohong sama papa, suara ayahnya kini dingin. Pintu belakang terbuka jam 2 pagi. Sendok di tangan Lara jatuh. Semua mata kini mengarah padanya, termasuk Ray. Aku yang keluar, Pak, ujar Lara cepat. Kebangun karena mimpi buruk. Ambil air putih. Ibu melirik dengan curiga. Ray tertegun. Ayah menghela napas. Jangan buat rumah ini penuh kebohongan. Kalian bukan anak kecil lagi. Setelah sarapan, Ray mengikuti Lara ke dapur. Tak ada orang lain di sana. Kenapa kamu bohongin mereka? Tanya Ray pelan. Karena aku gak mau kamu disalahin, kata Lara. Mereka gak akan pernah ngerti. Lar, ucap Ray dengan suara bergetar. Kalau semua orang lawan kita, apa kamu masih tetap pilih aku? Lara menatapnya. Aku gak tahu, Ray. Tapi aku tahu satu hal. Apa? Aku takut kehilangan kamu. Lebih dari apapun. Mereka hampir berpelukan, tapi suara langkah kaki ibu memecah keheningan.
Mereka menjauh cepat, pura-pura sibuk merapikan piring. Ibu berdiri di ambang pintu, menatap mereka lekat-lekat. Tidak berkata apa-apa. Tapi dari sorot matanya, Lara tahu rahasia mereka mulai tercium. Malam itu, Lara tak bisa tidur. Kepalanya penuh dengan suara-suara dari pagi tadi. Ibunya yang diam menatap, ayahnya yang tak lagi percaya, dan Ray yang hanya bisa menatapnya dengan ketakutan dan cinta yang tak bisa disembunyikan. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Lara membuka jendela kamarnya perlahan. Angin malam berhembus pelan. Ia menatap langit, mencoba mencari jawaban dari bintang-bintang. Lar, suara bisikan dari balik dinding memanggil. Itu Ray. Kamar mereka bersebelahan. Hanya dibatasi tembok tipis. Sejak dulu mereka saling berkomunikasi lewat dinding itu. Menetuk, berbisik, menulis. Aku takut, lanjut Ray. Lara mendekatkan wajah ke dinding. Takut apa? Takut kehilangan kamu. Takut semuanya hancur. Aku juga, jawab Lara. Tapi kalau kita mundur sekarang, kita akan menyesal selamanya. Di seberang dinding, Ray duduk bersandar dengan kepala tertunduk. Ia tahu, cinta ini bukan sekadar perasaan sesaat. Ini luka, ini pilihan, dan mungkin ini dosa. Keesokan paginya, pintu kamar Ray diketuk keras. Bukain, kamu pikir kami buta, Ray? Suara ayah menggema. Lara terbangun dan berlari keluar. Saat ia sampai, ayahnya sudah berada di dalam kamar Ray, menggenggam secari kertas. Ini tulisan siapa? Lara mendekat. Itu adalah surat kecil yang Ray tulis dan selipkan ke dinding. Kalau dunia menolak kita, biar kita ciptakan dunia kita sendiri. Lara mencoba merebut kertas itu, tapi ayahnya mendorongnya. Selesai sudah. Aku gak akan biarkan kalian berdua tinggal serumah lagi. Mata Ray merah. Tami gak ngelakuin apa-apa. Tapi kalian saling mencintai, dan itu lebih buruk dari segalanya. Ibu menangis di lorong. Lara terduduk di lantai. Ray berdiri diam, menatap ayahnya dengan amarah tertahan. Dan di detik itu, Lara tahu, waktunya akan tiba. Cepat atau lambat, salah satu dari mereka harus pergi. Sejak pagi, rumah terasa seperti medan perang yang sudah kehabisan peluru. Sepi tapi penuh kehancuran. Ray mengemasi barang-barangnya. Ayah menyuruhnya pindah ke rumah nenek di luar kota. Alasan mereka sederhana. Agar tidak satu atap dengan Lara lagi. Lara duduk di sofa ruang tamu, memandangi Ray dari kejauhan. Tak ada yang berani menangis. Bahkan udara pun seperti menahan napas. Katanya cuma sementara, ujar ibu, meletakkan secangkir teh di meja. Kenapa rasanya kayak selamanya? Balas Lara lirih. Ketika Ray hendak pergi, Lara berdiri di depan pintu. Keduanya saling menatap tanpa kata. Ray menyelipkan sesuatu ke tangan Lara. Secari kertas kecil yang dilipat rapi. Jangan berhenti percaya, aku akan kembali. Tanpa pelukan, tanpa ciuman. Hanya mata yang penuh janji. Mobil Ray pun melaju, meninggalkan halaman rumah. Lara berlari ke kamar, membuka surat itu dan membacanya berulang kali, seperti mantra yang bisa menahan luka. Hari-hari berlalu lambat. Tak ada kabar dari Ray. Ponsel Lara disita. Ibunya hanya berkata, "Ini demi kebaikanmu." Lara mulai menulis surat-surat panjang dan menyembunyikannya di bawah bantal.
Ia tak tahu apakah surat itu akan dibaca atau hanya jadi saksi cinta yang terkubur. Suatu malam, ia menemukan surat balasan di bawah pintu kamarnya. Aku juga masih menunggu. Jangan padam, Lar. Dunia mereka bukan dunia kita. Lara menangis pelan. Itu tulisan Ray. Berarti Ray diam-diam kembali. Berarti cinta mereka belum mati. Tapi, cinta yang disembunyikan selalu hidup dalam ketakutan. 2 bulan telah berlalu. Sejak Ray diasingkan. Tapi surat-surat mereka terus berjalan. Bergantian lewat celah bawah pintu. Dan bantuan seorang tukang kebun tua yang diam-diam menjadi perantara. Lara kembali kuliah. Tapi hatinya tertinggal. Wajah Ray hidup dalam pikirannya, dalam buku catatan, dalam detak jam di dinding kamar. Suatu sore, ketika Lara pulang, ia menemukan satu surat berbeda. Bukan surat seperti biasanya. Kali ini hanya satu kalimat. Temui aku di halte taman belakang. Jumat jam 5 sore. Aku punya rencana. Jantung Lara berdebar. Tangan gemetar saat menggenggam kertas itu. Malam itu ia tak bisa tidur. Pikirannya berputar. Rencana apa? Kenapa sekarang? Hari Jumat datang. Lara berbohong pada ibunya. Bilang ada tugas kelompok. Dengan jaket coklat dan ransel kecil, ia berjalan cepat menuju halte tua di belakang taman. Ray sudah ada di sana. Berdiri dengan hoodie gelap dan ransel di punggungnya. Kau beneran datang, ucapnya. Aku akan selalu datang, jawab Lara. Matanya basah. Mereka duduk berdua di bangku kayu, jauh dari sorotan siapapun. Aku dapat pekerjaan online dari luar negeri, bisa kerja dari mana aja, ujar Ray. Aku mau pergi, dan aku mau kamu ikut. Ray. Lara terdiam. Aku nggak minta kamu pilih antara keluarga dan aku cuma minta kamu pilih kebahagiaanmu. Angin sore menyapu rambut Lara. Daun-daun gugur di sekitar mereka. Suara kendaraan jauh terdengar samar, seolah dunia memberi ruang bagi mereka berdua. Aku harus mikir, kata Lara akhirnya. Aku berangkat minggu depan. Kalau kamu siap, kita akan mulai hidup dari nol. Lara menatap Ray lama, sangat lama. Sore itu mereka pulang tanpa jawaban. Tapi hati Lara telah menentukan arah. Lara berdiri lama di depan cermin. Rambutnya diikat sederhana. Wajah tanpa riasan. Koper kecil sudah terbuka di tempat tidur. Berisi pakaian seperlunya dan sebuah buku catatan berisi semua surat dari Ray. Malam itu rumah sangat tenang. Ibu sudah tertidur. Ayah sedang dinas keluar kota. Hanya detak jam dan desiran kipas angin yang mengiringi langkahnya menuju pintu belakang. Ia sempat berhenti di ambang dapur. Menoleh sekali ke arah ruang tengah, tempat keluarganya biasa tertawa bersama. Lalu berjalan cepat keluar, menuju titik yang telah disepakati. Ray menunggunya di tepi jalan. Mobil sewaan sudah menyala, lampunya redup. Aku sempat pikir kamu gak datang, kata Ray. Lara membuka koper, memperlihatkan isinya. Aku gak bawa banyak, cuma yang penting. Yang penting kamu, bisik Ray. Mereka naik mobil. Sepanjang perjalanan menuju bandara, tak banyak kata. Hanya genggaman tangan dan napas panjang menahan haru. Tiba di bandara, mereka masuk lewat pintu keberangkatan internasional. Destinasi mereka, kota kecil di Eropa Timur, tempat Ray mendapat kontrak kerja freelance. Paspor, tiket. Kamu yakin udah siap?
Tanya Ray sekali lagi di depan counter check-in. Lara mengangguk pelan. Aku lebih takut kehilangan kamu daripada kehilangan semua ini. Mereka melewati imigrasi. Detik demi detik berjalan seperti mimpi. Namun, saat mereka hendak masuk ke ruang tunggu, sebuah suara memanggil. Lara. Mereka menoleh bersamaan. Seorang pria parubaya berdiri beberapa meter di belakang mereka. Wajahnya penuh amarah. Tangan kanannya menggenggam sesuatu. Sebuah foto lama Lara dan Ray di taman. Itu ayah mereka. Suara itu membekukan langkah mereka. Lara menoleh. Tubuhnya gemetar. Ray segera berdiri di depannya, melindungi tubuh Lara dari sorot tajam mata sang ayah. Papa, bisik Lara dengan suara parau. Ayah mendekat perlahan. Wajahnya merah, matanya membara. Ia mengangkat foto lama Ray dan Lara saat masih duduk bersama di taman rumah dulu. Ini yang kalian sebut cinta? Ini bukan tentang apa yang Papa pikir, jawab Ray, tenang namun tegas. Ini memalukan, kata sang ayah. Kalian menghancurkan keluarga ini. Keluarga ini hancur bukan karena kami saling mencintai, balas Lara. Tapi karena kalian tidak pernah mau mengerti. Pengumuman terakhir boarding terdengar di pengeras suara. Ray meraih tangan Lara. Ayo, katanya pelan. Kalau kita diam, selamanya kita akan jadi tawanan mereka. Lara menatap ayahnya sekali lagi. Aku mencintai Ray, bukan karena dia saudaraku. Justru karena dia satu-satunya orang yang benar-benar melihat aku. Air mata menetes dari mata ayah, tapi ia tak bergerak, hanya berdiri kaku di tengah keramaian. Lara dan Ray berjalan menjauh, melewati pintu keberangkatan. Tak ada kata perpisahan, tak ada pelukan, hanya keheningan yang berat. Pesawat mengudara. Dari jendela, Lara menatap langit yang perlahan berubah warna. Ray memejamkan mata di sebelahnya. Genggaman tangannya tak pernah lepas. Di negara baru itu, mereka menyewa kamar kecil, hidup sederhana. Tapi setiap pagi, mereka bangun dengan mata saling menatap dan senyum. Mereka tahu hidup tidak akan mudah. Cinta mereka akan tetap disebut salah oleh banyak orang. Tapi di tempat yang jauh itu, mereka bebas mencintai, tanpa perlu sembunyi.